Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Alfikri Tuli dengan NIM 2019-0510-276. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep maqasid syariah, dalam hal ini adalah daruriyat, di dalam penerapannya pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya, tugas saya kali ini dapat bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang menonton. Juga tugas ini saya peruntukkan untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Pemikiran Politik Islam kelas A yang diampu oleh dosen Bapak Surwandono. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti dari yang ingin saya sampaikan, saya akan menjelaskan sedikit terkait pengertian dari Pancasila. Pancasila, jika dilihat secara bahasa, itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti panca, artinya 5, dan sila berarti sendi atau asas. Dapat kita artikan bahwasanya Pancasila adalah pelaksanaan kesusilaan yang 5. Disebutkan juga dalam buku Memahami Pancasila tahun 2019 karya Faiz Yunas, Pancasila dalam Kehidupan Kenegaraan, dikenal pertama kali oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Baginya Pancasila adalah isi jiwa bangsa yang sudah turun sekian abad lamanya terpendam oleh kebudayaan Barat, sehingga Pancasila tidak hanya falsafah negara, tapi hari ini juga sebagai falsafah untuk kita bangsa Indonesia. Melihat hal tersebut, tentu ini bisa kita artikan bahwasanya kedudukan Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, keamanan, ataupun yang lainnya. Adapun fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya juga dikenal dalam beberapa poin berikut. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang berarti jiwa bangsa artinya agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Begitupun sebaliknya. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai hal yang memberikan corak dari kita bangsa Indonesia dan sebagai hal yang menjadi pembeda antara kita bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Bisa kita artikan maksudnya sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum tunduk dan bersumber juga dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita dari Pancasila itu sendiri. Yang keempat adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Jika kita melihat sejarah terbentuknya Pancasila ini, disepakatinya Pancasila, karena memang berasal dari panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada saat itu yang merumuskan hal ini dengan dasar perjanjian bersama para rakyat Indonesia. Sehingga ini merupakan sebuah perjanjian luhur yang sampai hari ini masih kita gunakan sebagai dasar negara kita. Yang kelima adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Yang berarti Pancasila memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan apa saja yang terisi di dalam sila-sila di dalam Pancasila itu sendiri. Yang keenam adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, Pancasila berarti sebagai konsekuensi ditetapkannya dasar negara juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Yang harus kita amini di sini adalah berarti Pancasila harus selalu kita jadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, maupun tujuan dari pembangunan, segala bentuk pembangunan yang dilakukan di dalam negara dan bangsa Indonesia ini. Selanjutnya, sebelum kita mencoba masuk ke dalam analisis terkait maqasid syariah di dalam Pancasila, saya juga akan sedikit menjelaskan tentang maqasid syariah. Maqasid syariah bila diartikan secara bahasa adalah tujuan syariah. Tujuan utama dari maqasid syariah ini adalah untuk merealisasikan kebermanfaatan untuk umat manusia yang kita kenal juga dengan masyali al-ibad, baik urusan di dunia maupun urusan akhirat. Tujuan ini juga disepakati para ulama karena pada dasarnya
tidak ada satupun ketentuan dalam syariah yang tidak bertujuan untuk melindungi maslahat. Saya berkaca pada salah seorang ulama yaitu Imam Ash-Shatibi yang merumuskan maqasid syariah ke dalam 5 hal inti yang hari ini kita kenal juga dengan daruriyat atau kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk menjaga 5 tujuan dasar. Yaitu pertama ada hifzun ad-din yang berarti menjaga agama, kedua hifzun an-nafs menjaga jiwa, 3 hifzun aql menjaga akal, hifzun nasl menjaga keturunan, dan yang terakhir hifzun mal menjaga harta. Sehingga dari sini di dalam Pancasila baik secara langsung ataupun tidak langsung, jika kita memperhatikannya ada beberapa hal melalui penerapan turunannya pasti terkandung di dalamnya juga ada konsep maqasid syariah berupa kemaslahatan-kemaslahatan atau daruriyat ini yang coba dijelaskan secara umum baik secara tertulis maupun dalam penerapannya sebagai acuan kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia. Sebuah kerangka analisis yang ingin saya coba sampaikan dalam hal ini adalah bagaimana dan di mana saja letak-letak penerapan maqasid syariah di dalam Pancasila, walaupun memang belum se-eksplisit dan belum sejelas yang seharusnya. Pertama pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama itu mengandung ketuhanan yang Maha Esa ini kan mengandung nilai bahwa rakyat Indonesia diharuskan untuk beragama dari segi bentuk rumusannya. Sila ini juga mencerminkan suatu konsep ketuhanan yang monoteisme atau kepercayaan kepada adanya satu Tuhan yang dalam Islam dikenal juga dengan istilah tauhid. Itu pun mungkin di agama-agama lainnya yang dianut dan dilegalkan di negara Indonesia. Sila ini jika kita lihat dari maqasid syariah yang al-daruriyat tadi, dia mengandung hifduddin atau melindungi agama. Selain itu, sila ini juga mengandung nilai dari maslahat al-juz'iyah al-hasanah, yaitu masalah perseorangan dengan memberikan jaminan keamanan dan fasilitas kegiatan individu yang terkait dengan agama pribadi, semisal pemberian kebebasan dan perlindungan bagi pelaksanaan pernikahan, kemudian ada talak, pembagian warisan, dan lain-lain sesuai dengan agamanya masing-masing yang diatur kemudian di dalam aturan-aturan tertulis atas dasar berkaca juga pada aturan-aturan di agama masing-masing. Yang kedua adalah sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila ini, pada prinsipnya bermaksud menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang berarti bahwa hak-hak asasi memang harus memperoleh layanan dan perlindungan dengan semestinya dan sebenar-benarnya. Di dalam sila ini ada terkandung 5 yang saya bisa temukan di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini. Ada 5 daruriyat yang bisa kita yang ingin saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah hifduddin atau melindungi agama. Dibuktikan dengan beberapa contohnya ya seperti Kementerian Agama, adanya Kementerian Agama di Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Pasal 29. Kemudian Undang-Undang Hukum Pidana itu berkaitan dengan hifdun nafs, kemudian hifdu al-mal dibuktikan dengan Undang-Undang Hukum Perdata. Hifdu al-aqli atau melindungi akal dibuktikan dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan, kemudian ada Kementerian Ristek Dikti dan berbagai aturan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Yang terakhir ada hifdun nasl atau melindungi keturunan yang diturunkan melalui undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Pada sila ini merupakan syarat bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia yang pada hakikatnya mengandung prinsip nasionalisme, unsur-unsur persatuan dan kesatuan keindonesiaan dan cita-cita persahabatan dengan segala bangsa juga coba disatukan melalui sila ini. Di dalam sila ini saya menemukan konsep maqasid syariah al-daruriyat yang kita kenal dengan hifdun nasl atau melindungi keturunan. Kenapa melindungi keturunan? Karena di mana dengan adanya persatuan Indonesia dan rasa nasionalisme bangsa Indonesia yang tumbuh dan tinggal di dalam hati dan jiwa seluruh masyarakat Indonesia,
maka warga negara akan merasakan adanya tali persaudaraan yang diikat oleh negara dan bangsa Indonesia itu sendiri untuk menciptakan sebuah persatuan Indonesia. Selanjutnya yang keempat, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam sila ini berkaitan semuanya bisa kita lihat melalui sila ini ada keterkaitan antara sila-sila lainnya dan memang tidak bisa kita pisahkan antara satu dan lainnya. Jika kita lihat dari konsep Maqasid Syariah Al-Daruriyat, di sini juga tersirat beberapa poin. Yang pertama adalah hifdun nafs atau melindungi jiwa. Dibuktikan dengan dihormatinya setiap eksistensi warga negara Indonesia, setiap eksistensi warga negara Indonesia, dan juga dalam hal hifdul akal atau melindungi akal tadi, yang dibuktikan juga dengan diakuinya pemikiran, ide setiap warga negara Indonesia, yang kemudian diterapkan dalam berbagai bentuk-bentuk penerapan hukum, ada musyawarah, ada sidang dan lain sebagainya yang coba membuka ruang-ruang demokrasi tadi agar terciptanya permusyawaratan yang mufakat. Yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila ini, keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan sosial bukan saja menjadi dasar negara, melainkan sekaligus menjadi tujuan yang memang harus dilaksanakan. Karena pada prinsipnya, sila keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila ini, saya menemukan juga beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam Maqasid Syariah Al-Daruriyat tadi. Yang pertama adalah hifdun nafs atau melindungi jiwa, yaitu dengan diperhatikannya setiap eksistensi manusia sebagai manusia sehingga diperlakukan sebagaimana manusia seharusnya diperlakukan. Kemudian ada hifdun mal atau melindungi harta. Bagaimana prinsip keadilan tadi menjauhkan warga negara dari perampasan dan segala bentuk kezaliman yang terkait dengan harta benda. Dan yang terakhir adalah hifdu al-aqli atau melindungi akal. Melindungi akal di sini ya bisa kita sebut bagaimana Indonesia menciptakan cara-cara sistem-sistem yang bisa memberikan kesamaan hak untuk seluruh masyarakatnya dalam upaya-upaya untuk memperoleh pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, beberapa sedikitnya poin dari yang bisa saya temukan tentang bagaimana sebenarnya Maqasid Syariah ini di dalam penerapan atau mungkin pembentukan baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam Pancasila. Untuk itu saya ingin menegaskan kembali bahwasanya pada intinya segala bentuk pembenturan Pancasila dengan ajaran-ajaran Islam seperti yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya merupakan sesuatu perbuatan yang sia-sia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena jika kita lihat secara kontekstual antara Islam dan Pancasila tidak saling bertentangan dan justru dengan melaksanakan Pancasila itu sama saja kita mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Karena Pancasila pada dasarnya merupakan implementasi dari nilai-nilai Maqasid Syariah yang merupakan inti ajaran agama Islam. Entah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya memohonkan maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.